spesifik di mahasiswa Yogyakarta, sejujurnya saya belum membaca secara spesifik ya dari jurnal atau artikel yang ada gitu, tetapi saya akan berbicara secara umum. Kalau misalnya kita melihat presentasi, sebenarnya tidak ada persentase yang secara spesifik apakah faktor internal atau eksternal itu kemudian 50-50 atau 70-30 dan lain sebagainya. Tetapi tadi yang bisa saya sampaikan bahwa keduanya, baik faktor yang dari dalam diri ataupun dari eksternal itu sama-sama memiliki pengaruh terhadap muncul atau tidaknya tindakan perilaku seksual pranikah. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa setidaknya tadi ada perubahan secara hormonal, secara biological, sehingga ada kebutuhan mendasar gitu ya, atau di dalam psikologi biasanya disebut juga sebagai biological needs, kebutuhan biologis untuk mereka lebih aktif. Karena ya tadi di laki-laki mungkin ada teman familiar dengan istilah hormon testosteron, kemudian perempuan pun juga nanti ada perubahan secara hormonal, apalagi setelah melewati masa puber, maka kebutuhan biasanya ketertarikan terhadap lawan jenis ataupun perilaku seksual itu menjadi meningkat. Tapi tadi di sisi lain itu saja mungkin tidak cukup sebenarnya untuk membuat seseorang akhirnya berani melakukan. Tapi ada faktor lain seperti tadi faktor eksternal, bisa aja dari lingkungannya. Kalau misalnya inner circle-nya membuat dia merasa bahwa ketika aku melakukan seks sebelum nikah atau pranikah itu keren, ya maka itu menjadi semakin menguatkan perilaku, munculnya perilaku itu. Tetapi tadi kalau ternyata temannya juga cukup selektif, cukup suportif, dari sisi lain di dalam keluarganya juga sangat suportif, maka itu sebenarnya bisa menjadi faktor protektif. Karena kalau kita lihat dari perspektif fungsionalismenya ya, itu sebenarnya karena ada beberapa peran di sekitarnya itu tidak berjalan dengan baik gitu. Misalnya orang tuanya itu tidak berjalan dengan baik perannya. Peran itu tidak harus berupa menafkahi ya, peran itu kan banyak banget, kompleks. Karena kalau misalnya orang tua itu kan dari kecil sampai dewasa, sampai balik kalau dalam agama saya gitu ya. Jadi memang perannya itu memang tidak berjalan secara maksimal, bukan tidak berperan sama sekali. Kadang yang perannya tidak berjalan secara maksimal itu bisa menciptakan anak yang mengalami seks bebas. Ada juga yang nggak hanya orang tua, pendidikan, lingkungan, orang-orang sekitarnya, masyarakat sekitarnya itu juga punya pengaruh yang sangat besar. Kenapa anak-anak muda di sana itu bisa melakukan seks bebas gitu. Tapi yang paling besar, yang punya peran sangat besar sekali itu adalah keluarga. Karena keluarga itu struktur sosial yang paling penting, ya kan, yang paling yang paling penting lah ya dalam masyarakat dan yang paling inti gitu ya kan. Jadi kalau orang tua, saudara dan sebagainya tidak menjalankan perannya dengan baik ya kan, itu pasti mereka anak-anak ini yang dalam kondisi labil kan usia 16 sampai 20 itu kan dari segi psikologinya itu kan masih labil ya kak ya, masih labil, masih mentalnya itu belum stabil, masih ada upaya mencari hiburan, mencari jati diri gitu ya kan. Nah masa-masa ini biasanya umumnya seks itu masuk gitu loh, penasaran seks itu seperti apa dan sebagainya. Kalau orang tua tidak berperan dengan baik, tidak membentengi mereka, dalam arti tidak mengenalkan gitu ya, seks itu seperti apa. Kadang masih ada loh keluarga itu yang tabu banget dengan topik seks, itu tabu gitu loh. Kayak mau menginfokan terkait seks itu seperti ini kayak kayak ragu, kayak tabu, kayak belum waktunya gitu. Padahal pendidikan seks itu sejak kecil tuh penting banget gitu loh. Makanya kenapa banyak anak-anak yang masih kena seks bebas karena rasa keingintahuannya itu tinggi, itu karena orang tua masih merasa tabu untuk mengedukasi masalah seks gitu loh. Jadi seperti itu gitu. Itu bahaya, simple tapi ternyata efek sampingnya itu domino gitu loh ya. Bisa langsung kena semua gitu. Saya sih sebenarnya program bebas itu jujur cukup saya rasain sih mas. Kayak misalnya saya kan juga beberapa sering untuk kayak kalau ini terus berlama-lama terus seks di masa Indonesia itu ya udah ngerasain sih mas, bagaimana gitu. Tantangan yang dirasain
Yang pertama mungkin untuk di kawasan daerah sini sih mungkin dari pertemanan sih mas. Terus dari pertemanan itu kita mendapat relasi, dan kalau di dunia malam kan karena ada hubungannya yang kencang. Dan mungkin di sini yang buat saya bekerja jadi seorang DJ karena emang kita semua tahu bahwa di dunia malam itu besar. Untuk pertama kali mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu sih. Dan ya mungkin seperti orang pada umumnya pasti pertama kali merasa bersalah dan mengetahui bahwa itu salah ya. Cuma dengan seiring berjalan waktu hal itu jadi hal yang sering kita lihat dan biasa di luar sekitar kita. Jadi peran itu sangat berpengaruh sih mas. Dan mungkin itu yang menjadi kehidupan sosial yang membuat kita menormalisasikan hal seperti itu. Sebenarnya masih, tapi saya bisa cukup bisa sih mas. Kayak kita bisa bilang 80% karena ya itu tadi dari kita lihat teman-teman kita yang lama-lama hal itu otomatis kita dengan penjualan tersebut juga merasakan hal itu normal. Beda halnya jika kita lihat dari sisi orang yang dari dunia orang, pasti kita mereka itu sesuatu yang salah. Melanjutkan lah dan nggak benar ya. Cuma kalau kita dari kemudian berkembang di lingkungan seperti itu, pasti kita merasa hal itu biasa. Saya menjaga dan mengelola kosan ini kurang lebih sekitar 4,5 tahun. Yang paling utama itu mungkin karena kosan ini untuk para pekerja dan mahasiswa. Dan kenapa memilih kosan bebas itu karena lebih fleksibel waktu kerja dan waktu keluar masuk untuk para pekerja dan mahasiswa. Dan juga agar cepat diminati oleh para penghuni kos begitu. Keluhan pernah ada, tapi tidak begitu besar gitu. Dan langsung saya koordinasikan dengan warga setempat atau pengelola dan ketua RT ataupun lurah. Jadi tidak ada ketersinggungan atau masalah yang begitu signifikan. Kejadian yang mungkin di luar disayangkan juga karena tempat yang seharusnya untuk tempat tinggal sementara ini digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Kalau tempat-tempat yang seharusnya untuk berteduh sementara karena itu kos-kosan itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik,